wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya izin Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar dengan baik di tempat Bapak Ibu semua? Baik, jelas Bu. Nah, baik, terima kasih. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua Tim Kerja Mutu, Penguatan SDM dan juga Kemitraan, Ibu Dr. Lisa Dewi Mkes. Kemudian yang kami hormati para peserta PME, Impuls dan juga GF untuk siklus 1 dan siklus 2 tahun 2025. Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah, telah memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan ya, sehingga kita bisa berkumpul untuk saat ini secara daring ya. Mungkin di kemudian hari ada kesempatan kita bisa berkumpul secara luring gitu, bisa bertatap muka. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga limpahan berkah tercurah kepada beliau, kepada para keluarga, sahabat, dan pengikutnya, termasuklah kita di dalamnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu, kegiatan kita pada pagi hari ini adalah kita menyamakan persepsi ya. Jadi tujuannya menyamakan persepsi mengenai guideline atau petunjuk bagaimana tata cara kita melakukan pemeriksaan untuk PME masing-masing parameter di siklus 1 tahun 2025. Untuk itu, marilah bersama-sama kita membuka acara pada pagi hari ini dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami mohonkan kesediaan kepada Ketua Tim Kerja Mutu Pengembangan SDM dan Kemitraan, kepada Ibu Dr. Lisa Dewi Mkes untuk menyampaikan arahannya. Baik, terima kasih Mbak Rahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan melakukan sosialisasi untuk penyelenggaraan pemantapan mutu eksternal yang diselenggarakan di BBLKM Palembang untuk siklus 1. Adapun tujuan kami melaksanakan Zoom online ini adalah agar teman-teman di laboratorium mengerjakan pengerjaan PME sesuai dengan petunjuk teknis yang sudah kita selenggarakan, sehingga teman-teman bisa melaksanakannya sesuai dengan aturan yang sudah kami set. Adapun untuk penyelenggaraan pemantapan mutu eksternal yang kita selenggarakan ini, semuanya sudah kami sosialisasikan yang ada di dalam skema. Jadi ada skema itu sudah kami sosialisasikan di website ataupun ada juga di dalam aplikasi PME online kami. Adapun untuk persyaratan sebagai persyaratan dari 17043 bahwa kita harus melakukan sosialisasi, dan juga dari kemarin masukan dari GF ATM bahwa kita memerlukan sosialisasi supaya peserta tidak salah lagi dalam baik mulai dari melakukan persiapan objek profisiensi ataupun pengerjaan dan memasukkan hasil pada pengerjaan sampelnya ataupun pada aplikasinya. Untuk itu hari ini kami melakukan sosialisasi kembali kepada teman-teman agar teman-teman di laboratorium tidak melakukan kesalahan dan meminimalisir kesalahan yang ada. Dan untuk itu kami akan melakukan sosialisasi baik petunjuk teknis ataupun tata cara melakukan pemeriksaan dan mengupload hasil di aplikasi. Terima kasih sudah join. Semoga tidak ada lagi kesalahan-kesalahan dan semua kesalahan sudah diminimalisir. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dr. Lisa Dewi Mkes untuk arahan yang sudah disampaikan. Bapak Ibu para peserta, kami mohon izin kepada Bapak Ibu untuk membuka videonya sehingga kita bisa sama-sama interaktif di sini begitu ya. Jadi selepas dari kegiatan ini kami berharap Bapak Ibu tidak lagi menanyakan ke PJ-nya, kemudian menanyakan ke adminnya, bagaimana kalau reagen HIV kami cuma ada 1 Mbak gitu ya. Jadi ini sudah
Di sini kami berharap Bapak Ibu bisa interaktif untuk menanyakan segala sesuatu kendala yang ada di laboratorium Bapak Ibu, sehingga tidak lagi japri ke admin, tidak lagi japri ke saya ataupun PJ kepala instalasinya masing-masing. Udah bisa terselesaikan pada hari ini juga. Begitu ya Bapak Ibu, silakan untuk menghidupkan videonya dan kami berharap kita bisa interaktif bersama. Baik, untuk selanjutnya kami mohonkan kesediaan kepada yang terhormat Ibu Neliana SKM selaku Kepala Instalasi Mikrobiologi dan Biomolekuler untuk menyampaikan juknis pemeriksaan malaria, BTA, telur cacing, dan juga kultur MO. Kepada Ibu Nelly kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Rahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas, Bapak Ibu sekalian? Jelas, Bu. Jelas, Ibu. Baik. Di sini saya akan menyampaikan petunjuk teknis tentang pengisian hasil untuk PNPME telur cacing, malaria, BTA, dan MO. Untuk keempat parameter tersebut, pemeriksaan dilakukan serentak pada tanggal 5 Mei 2025, khusus untuk bahan mikrobiologi itu harus segera dilakukan setelah bahan diterima. Kemudian batas akhir penerimaan jawaban itu pada tanggal 19 Mei 2025. Lewat dari tanggal tersebut, maka aplikasi kami akan tertutup secara otomatis. Yang pertama adalah cara juknis tentang pemeriksaan mikroskopis malaria. Jadi setelah bahan diterima, Bapak Ibu sekalian melakukan pemeriksaan menggunakan mikroskop dengan lensa objektif 10 kali terlebih dahulu untuk mencari lapangan pandang, kemudian baru dipindahkan ke objektif 100 kali untuk memperjelas lapangan pandang. Kemudian lakukan identifikasi mulai dari spesies dan stadium pada sediaan tebal dengan menggunakan screening untuk memastikan ada atau tidaknya plasmodium. Jika sudah dilakukan pembacaan sampai dengan 200 lapangan pandang, tidak ditemukan, itu baru disimpulkan hasilnya negatif. Jika ditemukan plasmodium, lakukan identifikasi sampai dengan genus dan spesies pada sediaan darah tipis ya. Jadi pertama kita lakukan dulu screening pada sediaan darah tebal. Sudah tidak ditemukan lagi BTA sampai dengan 200 lapangan pandang, baru dinyatakan negatif. Kemudian jika ditemukan, maka lakukan identifikasi pada sediaan tipis untuk menentukan spesiesnya. Kemudian setelah kita tahu bahwa sediaan itu positif, lakukan penghitungan kepadatan parasit pada sediaan tebal. Kemudian parasit yang dihitung hanya stadium aseksual, jadi stadium tropozoid dan stadium skizon saja. Kemudian hitung jumlah parasit dan jumlah leukosit dalam setiap lapangan pandang sampai jumlah leukosit mencapai dengan 200 leukosit. Jika dalam 200 leukosit hanya ditemukan 99 parasit atau di bawah 100, lanjutkan pemeriksaan sampai dengan 500 leukosit. Jadi kita menggunakan 2 telecounter ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi satu digunakan untuk menghitung leukosit, satu digunakan untuk menghitung plasmodium yang ditemukan. Jadi kalau sudah ditemukan leukositnya sebanyak 200 leukosit, maka kita lihat apakah parasit ditemukan itu jumlahnya di atas 100. Kalau jumlahnya sudah di atas 100, berarti bisa langsung masuk ke dalam perhitungan. Tapi kalau jumlah leukosit, jumlah parasitnya itu kurang dari 100, maka penghitungan dilanjutkan sampai dengan jumlah leukosit yang ditemukan ada 500. Setelah itu baru dimasukkan ke dalam rumus. Rumusnya adalah jumlah parasit dibagi jumlah leukosit dikali 8.000. Itu adalah jumlah kepadatan parasit per mikroliter darah. Ini sebagai contoh, seandainya kita temukan parasit sebanyak 153 parasit, kemudian leukositnya sebanyak 215,
Maka 153 dibagi 215 dikali 8.000. Maka kepadatan parasitnya tuh 5.693 parasit per mikroliter darah. Kemudian catat hasil pemeriksaan. Sekarang ini cara pengentrian di aplikasi. Jadi setelah masuk ke aplikasi, Dashboard. klik tanggal pemeriksaan yang dilakukan, kemudian kode selian yang diterima sesuai dengan kode yang ada di label. Apakah yang diterima itu adalah A, B, atau C? Sesuai yang ada di label ya Bapak Ibu sekalian, karena kodenya beda-beda. Kadang-kadang satu siklus itu ada yang sampai dengan kode F, ada yang sampai dengan G. Kemudian isi kode sediaan, ya kan 1, 2, 3, sampai 10. Kemudian isi hasil. Jika yang ditemukan hasil ada negatif, maka diklik bagian yang negatif. Kemudian kepadatan parasit tidak diisi. Kemudian jika hasilnya positif, maka diklik bagiannya apakah itu Plasmodium falciparum, Vivax, Malare, atau Ovale, atau Knolesis sesuai dengan yang Bapak Ibu temukan. Kemudian setelah diklik bagian spesiesnya, maka klik bagian stadiumnya. Apakah Bapak Ibu sekalian menemukan stadium tropozoid, diamet, ataupun skizon, atau hanya salah satunya. Jadi kalau semua ditemukan berarti semuanya diconteng. Kemudian isi jumlah kepadatan parasitnya sesuai dengan yang Bapak Ibu hitung tanpa menggunakan tanda baca titik ataupun koma. Kemudian isi nama pemeriksa, kemudian kualifikasi si pemeriksa. Itu tinggal diklik-klik saja ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian penanggung jawab laboratoriumnya. Kemudian simpan, klik tanda simpan. Kemudian setelah diklik tanda simpan, klik tanda unduh. Nah, kemudian baru Bapak Ibu boleh dicek terlebih dahulu untuk memastikan bahwa hasil yang Bapak Ibu entry itu sesuai dengan yang Bapak Ibu sekalian temukan atau yang Bapak Ibu baca. Kemudian klik tanda kirim bahwa jika hasil yang di entry itu sudah benar-benar sesuai dengan yang seharusnya, baru klik tanda kirim. Setelah itu, setelah diklik tanda kirim, maka unduh kembali, klik lagi tanda unduh. Jadi dokumen-dokumen ini berfungsi untuk seandainya hasil yang Bapak Ibu kirim itu berbeda dengan yang kami terima, maka dokumen-dokumen ini bisa digunakan untuk banding hasil dengan melampirkan file yang terunduh tadi. Jika Bapak Ibu sekalian melakukan uji banding hasil tanpa melampirkan hasil dari unduhan, maka kami tidak bisa menerima. Benar, lanjut ke juknis pemeriksaan mikroskopis BTA. Untuk pemeriksaannya sama ya Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian jika bahan sudah diterima, maka lakukan pemeriksaan dengan pembesaran 1000 kali menggunakan lensa imersi. Kemudian pembacaan mulai dari ujung kiri sampai ke ujung kanan minimal 100 lapangan pandang pada garis horizontal terpanjang di tengah. Kemudian catat kode sediaan dan hasil pemeriksaan secara berurutan dari nomor kecil ke nomor terbesar. Setelah dibaca dengan menggunakan mikroskop dengan lensa objektif 10 kali, baru Bapak Ibu sekalian jika tidak ditemukan BTA dalam 100 lapangan pandang, baru itu dinyatakan negatif. Jadi pelaporan hasil untuk pembacaan mikroskopis BTA itu menggunakan skala IWAT. Jadi jika tidak ditemukan BTA dalam 100 lapangan pandang, itu berarti negatif. Jika Bapak Ibu sekalian menemukan 1 sampai 9 BTA dalam 100 lapangan pandang, berarti itu scanty. Kemudian jika ditemukan 10 sampai 99 BTA dalam 100 lapangan pandang, berarti itu
Satu positif ya Bu, Bapak Ibu sekalian, satu plus, bukan plus satu nanti pelaporannya. Kalau plus satu itu berarti scanty. Kemudian jika Bapak Ibu sekalian menemukan 1 sampai 10 BTA, setiap lapangan pandang atau per lapangan pandang, itu berarti dia 2 plus, pemeriksaan dilakukan minimal dalam 50 lapangan pandang. Kemudian jika Bapak Ibu sekalian menemukan lebih dari 10 BTA per lapangan pandang, itu berarti 3 plus dan minimal dibaca dalam 20 lapangan pandang. Selanjutnya adalah juknis Aplikasi. Oh, ke aplikasi ya. Seperti yang Malaria tadi, klik tanggal pemeriksaan yang dilakukan, kemudian kode sediaan yang diterima, A, B, atau C, kemudian hasil pemeriksaan yang Bapak Ibu sekalian peroleh. Apakah negatif, apakah scanty, ataukah positif 1, 2, ataupun 3 sesuai dengan yang Bapak Ibu baca. Kemudian nama pemeriksanya, kualifikasi, dan nama penanggung jawab laboratoriumnya. Sama seperti Malaria tadi, jadi klik dulu tombol simpan, kemudian unduh, kemudian setelah dipastikan bahwa hasil yang di entry sesuai dengan yang Bapak Ibu baca, maka barulah klik tombol kirim. Setelah itu unduh kembali. Selanjutnya adalah juknis pemeriksaan kultur dan uji kepekaan. Jadi begitu bahan panel PMEMO kultur uji kepekaan diterima, Bapak Ibu sekalian harus langsung segera melakukan pemeriksaan. Pertama, inokulasi kultur MO tersebut ke media-media cair yang sesuai, jadi ke media enrichment yang sesuai. Kemudian identifikasi kultur MO tersebut dengan metode mikroskopis dan biokimia ataupun secara otomatis sesuai dengan metode yang ada di instansi Bapak Ibu sekalian. Kemudian dilakukan uji serologi dan tes lainnya jika diperlukan. Kemudian untuk pelaporan hasilnya itu dilaporkan spesies sampai dengan nama genusnya sesuai dengan nomenklaturnya. Jadi genusnya apa, spesiesnya apa sesuai dengan nomenklatur yang ada. Jika terjadi salah penulisan nama genus ataupun spesies, itu sudah dianggap salah karena harus sesuai dengan nomenklatur yang ada. Kita kembali ke aplikasi. Ini cara pengisian untuk di aplikasinya. Untuk tanggal pemeriksaan sama, tinggal kita klik, kemudian metode yang digunakan, metode manual ataupun otomatis. Jika otomatis, jenis alat yang digunakan apa? Ataukah VTEC ataupun apa? Sesuai dengan yang Bapak Ibu lakukan. Kemudian hasil identifikasi tadi sudah dijelaskan bahwa harus ditulis dari genus sampai spesies sesuai dengan nomenklatur yang ada. Staphylococcus aureus. Tulisannya Staphylococcus. Stap P P PP. H Y Lo. Coccus Coccus. double C aureus. Jadi sebagai contoh, kalau Staphylococcus aureus berarti genusnya huruf besar, kemudian untuk spesiesnya huruf kecil. Jadi kami tidak menerima banding hasil jika terjadi kesalahan penulisan pada genus dan spesiesnya. Kemudian metode yang digunakan
Ini untuk pengisian antibiotiknya ya Bapak Ibu sekalian ya. Diisi sesuai dengan metode apa yang digunakan di instansi Bapak Ibu sekalian semua. Apakah manual atau otomatis? Kalau otomatis menggunakan alat apa? Kemudian antibiotik yang digunakan sesuai dengan pilihan yang ada di aplikasi, tinggal diklik saja. Kemudian untuk penggunaan obatnya disesuaikan dengan juknis yang kami kirimkan per siklusnya karena ini berbeda-beda. Diisi sesuai dengan hasil yang Bapak Ibu sekalian peroleh, apakah itu sensitif atau resisten atau intermediate, tinggal diklik saja. Kemudian isi nama pemeriksanya seperti yang tadi, kemudian kualifikasi si pemeriksa, dan nama penanggung jawab laboratoriumnya. Sama, kemudian klik simpan, kemudian unduh. Setelah diunduh, dicek kembali apakah hasil yang di entry sudah sesuai dengan hasil yang Bapak Ibu sekalian peroleh atau yang dihasilkan. Sesuai dengan, jika sudah sesuai, maka klik tombol kirim. Setelah itu unduh kembali. Jadi kami tidak menerima banding hasil jika tidak menyertakan hasil unduhan dan sebelum dan sesudah ya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya adalah juknis pemeriksaan mikroskopis telur cacing. Jadi setelah bahan Bapak Ibu sekalian terima, maka lakukan pemeriksaan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, kecuali MO ya, langsung dikerjakan. Setelah itu, setelah bahan diterima, maka teteskan oil mercy atau lugol sebanyak 1-2 tetes di atas kesediaan. Kemudian buka vial yang berisi suspensi tinja dengan hati-hati, kemudian homogenkan dengan menggunakan pipet. Ambil bagian sediaan atau endapan, kemudian campur hingga rata di bagian yang sudah ditetesin oil eosin tadi. Kemudian dihomogenkan, setelah itu tutup dengan deglas. Upayakan tidak terbentuk gelembung udara. Kemudian baru lakukan pemeriksaan di bawah mikroskop dengan pembesaran 10 kali. Baca pada seluruh lapangan pandang yang ada pada sediaan. Jika ditemukan telur cacing atau dicurigai telur cacing, baru lakukan pembesaran menggunakan lensa objektif 40 kali. Kemudian laporkan hasil genus dan spesies sesuai dengan jenis telur cacing yang Bapak Ibu sekalian temukan. Ini di aplikasinya sama, tanggal pemeriksaan tinggal diklik, kemudian kode bahan pemeriksaan A, B atau C. Kemudian di sini tinggal Bapak Ibu klik saja apa yang Bapak Ibu temukan. Seandainya ditemukan telur cacingnya Ascaris lumbricoides, tinggal diklik. Kalau seandainya dia mixed infection, bisa langsung diklik saja apa yang ditemukan. Kemudian jika negatif, tinggal diklik saja tombol negatif. Setelah itu nama pemeriksanya, kualifikasi pemeriksa, kemudian nama penanggung jawab laboratoriumnya. Setelah itu klik tombol simpan, kemudian unduh. Setelah hasil sudah sesuai dengan yang Bapak Ibu entry atau dimasukkan ke hasil, baru klik tombol kirim, kemudian unduh kembali. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Aduh, belum tanya. Oke, baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya saya kembalikan ke Bu Rahmi. Salam. Baik, terima kasih Bu Nelly untuk penjabaran mengenai juknis ya, juknis dan juga bagaimana Bapak Ibu menginput hasil dan kemudian juga langkah-langkah yang harus ditempuh ketika Bapak Ibu akan mengirimkan hasil. Kami ingin informasikan bahwa dan menegaskan ya, yang pertama adalah kegiatan PME yang Bapak Ibu lakukan saat ini adalah PME yang gratis, artinya dibiayai oleh Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan dalam hal ini berupaya untuk hadir gitu ya. Kan kita selama ini
ngomong tuh nggak ada dana gitu. Kemudian Kementerian Kesehatan saat ini memberikan kesempatan kepada laboratorium terpilih Bapak Ibu semua untuk bisa melakukan PMS secara gratis. Kami garis bawahi sekali lagi secara gratis. Kemudian yang diharapkan oleh Kementerian Kesehatan adalah Bapak Ibu dapat mengikuti kegiatan ini secara paripurna gitu, dari awal sampai dengan akhir. Terutama yang ingin kami tegaskan, silakan untuk menginput hasil dengan langkah-langkah yang tadi sudah disampaikan Ibu Neliana. Silakan menginput hasil sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Kalau misalnya Bapak Ibu terlambat mengirimkan hasil kepada kami, maka efek sampingnya adalah kami akan bersurat ke Kementerian Kesehatan menyampaikan bahwa laboratorium Bapak Ibu tidak mengikuti kegiatan ini secara paripurna. Nah, yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan adalah menyurati dinas kesehatan masing-masing, kemudian memberikan teguran baik secara lisan maupun secara tertulis kepada laboratorium atau peserta yang memang sudah diberikan akses untuk mengikuti PME gratis ini yang tidak mengikuti aturan, ya. Jadi kami sampaikan dan kami tegaskan sekali lagi bahwa ikutilah kegiatan ini sampai dengan selesai. Nah, Bapak Ibu, kami lanjutkan ya kegiatan ini ya. Jadi kalau misalnya ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, silahkan monggo untuk juknis mikrobiologi. Ya, mikrobiologi itu ada telur cacing, kemudian BTA, malaria dan juga MO kultur. Ya, silahkan. Ada? Apakah belum ada? Kalau belum ada, maka kita lanjutkan kembali ke pemaparan juknis selanjutnya untuk patologi klinik di bidang hematologi, kimia klinik, kemudian urinalisa, dan imunologi ya. Hemostasis ada. Imunologi, HIV, HCV, sipilis, dan juga HBsAg. Ya, kepada yang kami hormati Ibu Amalia untuk bisa memaparkan juknis patologi dan juga imunologi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan PME untuk bidang patologi klinik. Yang pertama, untuk parameter hematologi. Dari bahan uji, jadi kami akan mengirimkan kepada peserta itu satu paket ya. Satu paket untuk bidang hematologi yang terdiri dari 2 botol bahan uji. Jadi ada botol 1 dan botol 2. Kemudian jika bahan tersebut telah sampai, harus segera disimpan pada suhu 2 sampai dengan 8 derajat Celcius. Kemudian untuk menjadi perhatian bahwa bahan klinik ini bersifat infeksius, oleh karena itu harus kita perhatikan SOP penanganan untuk bahan infeksius. Kemudian untuk pelaksanaan pemeriksaan, jadi pada saat bahan uji akan diperiksa, dikeluarkan terlebih dahulu dan didiamkan pada suhu kamar selama kurang lebih 30 menit. Kemudian dihomogenkan beberapa kali sesuai dengan sehari-hari yang kita lakukan, kurang lebih bolak-balik sebanyak 8 kali. Untuk parameter hemoglobin, leukosit, eritrosit, hematokrit, trombosit, MCV, MCH, dan MCHC menggunakan metode pemeriksaan rutin yang biasa dipakai di laboratorium yang peserta lakukan, gitu ya. Yang menjadi perhatian, tidak boleh menunda pemeriksaan setelah botol dibuka. Kemudian untuk peserta yang menggunakan alat Sysmex XM series, maka lakukan pemilihan channel ya, seperti yang tertera pada juknis. Kita menggunakan mode CBC ya, bukan mode CBC diff. Jadi yang kita pilih adalah mode CBC. Untuk reportnya sendiri ya, yang untuk model XN, kita baca pada TNCN ya, nanti dibuka reportnya.
pada menu di Sysmex model XN, TNCN yang itu kita baca untuk WBC ya dari WMR channel. Nanti silakan Bapak Ibu lihat pada alat Bapak Ibu ya. Kemudian untuk model XN L itu kita lihat report total WBC-nya dari WDF channel ya. Ini menjadi perhatian karena seringkali hasil peserta dibaca pada menu pasien sehingga nanti konsensusnya itu tidak sesuai ya dengan hasil WBC yang seluruh peserta. Kemudian untuk model XS itu pada total WBC dari histogram, kemudian model XT dari WBC channel, dan XT dari CBC. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya bingung, Bapak Ibu bisa memanggil teknisi ya, teknisi atau aplikasi dari Sysmex ya, alat yang Ibu pakai. Lanjut. Untuk bahan uji diperiksa secara serentak, kita menyiapkan 2 label, botol 1 dengan label kuning, botol 2 dengan label hijau. Menjadi perhatian pada saat akan mengisi hasil pada menu aplikasi. Ya. Kemudian ketentuan, ya, ketentuan pengisian hasil pemeriksaan untuk trombosit tanpa dikalikan 1000. Jadi kalau hasilnya 275.000, cukup kita entry menjadi 275. Kemudian untuk parameter lain, 6 parameter lain, hasil dinyatakan dalam 1 desimal, ya, 1 angka di belakang koma. Kemudian untuk leukosit tanpa dikalikan 1000. Jadi kalau hasilnya 7.100, kita entry cukup 7,1. Ya. Kemudian untuk eritrosit, hasil dinyatakan dalam 2 desimal. Jadi 2 angka di belakang koma tanpa dikalikan 1 juta. Ya. Jadi biasanya kita dapatkan hasil untuk eritrosit 4.450.000, cukup kita entry 4.45. Ya. Saya ulangi 4.45, bukan menggunakan koma. Kita gunakan tanda titik. Kemudian perlu diperhatikan pada tahap pasca analitik, nama pemeriksa, penanggung jawab laboratorium. Jika sudah lengkap, benar, klik tombol simpan. Setelah disimpan, kita unduh untuk preview, ya, kita lakukan verifikasi. Ini kita masuk ke menu dashboard ya pada aplikasi hematologi. Kita isi tanggal pemeriksaan serentak, kemudian metode pemeriksaan yang kita pakai, kita pilih. Jika tidak ada, ya kita bisa pilih 19 metode lain, ya, dituliskan terlebih dahulu keterangan metodenya apa yang dipakai. Kemudian untuk alat kita juga bisa pilih jenis alat yang kita pakai. Kemudian kualifikasi pemeriksa, apakah D4, D3, dokter dan sarjana lain yang bukan dokter bisa kita masukkan atau kita input. Kemudian untuk hasil pemeriksaan, hemoglobin tadi 12. contohnya 12. Nah, cukup ya kita tulis angka saja. Untuk leukosit kita isi 12. 1 angka di belakang Titik. koma, ya, 1 titik atau 12.1, itu contohnya ya. Kemudian eritrosit tanpa kita kalikan dalam juta, ya, cukup kita isi 2 angka di belakang koma, di belakang titik maksud saya, ya, 12,34. Untuk hematokrit, MCV, MCH, MCHC itu sama. Jadi tanpa desimal. Kemudian untuk trombosit tanpa dikalikan dengan 1000, ya, cukup ditulis 275. Jika hasil pada alat 275.000, ya, cukup kita tuliskan 275. Tidak perlu dikalikan dalam 1000. Kemudian keterangan tadi bisa kita isi, metode yang digunakan, ya, yang tadi metode lain. Jika tidak tertera pada aplikasi bisa kita masukkan, atau alat lain yang tidak tertera pada aplikasi bisa kita masukkan.
perlu menjadi perhatian Bapak Ibu, ketentuan ini, juknis ini bisa Bapak Ibu print out pada aplikasi yang sudah kita aplikasi PNPME BBLKM Palembang, sehingga pada saat pengisian bisa dibaca terlebih dahulu ya. Tanda titik di belakang, tanda angka di belakang titik itu berpengaruh ya Bapak Ibu pada hasil konsensus daripada pemeriksaan seluruh peserta. Setelah itu bisa kita klik simpan, kita preview kembali hasilnya. Kita unduh. Setelah kita unduh, kita cek kembali. Ya, jika status sudah tersimpan, artinya sudah terkirim. Maksud saya, setelah kita preview, bisa kita lakukan kirim. Setelah kita kirim, statusnya berubah tadi tersimpan, sekarang statusnya terkirim. Silakan Bapak Ibu unduh kembali, maka hasil tersebut bisa Bapak Ibu gunakan ya menjadi kekuatan begitu ya. Jika Bapak Ibu ingin banding hasil, akan tetapi waktu banding hasil sudah kami tetapkan 14 hari setelah pengumuman hasil dikeluarkan. Ya, jadi tidak kita terima lagi kalau sudah 1 tahun yang lalu, ya. Jadi ada beberapa peserta minta banding hasil 1 tahun yang lalu, tidak kami terima. Baik Bapak Ibu ya, kita lanjut ke Kimia klinik. Kimia klinik. Jadi kalau tadi hematologi berupa bahan darah, kalau untuk kimia klinik kita kirimkan bentuk liofilisat ya, sama jadi 1 paket ada 2 botol bahan uji kimia klinik 1 dan 2 ya. Sama jika bahan uji belum dilarutkan harus disimpan terlebih dahulu setelah diterima pada suhu lemari es ya, 2 sampai dengan 8 derajat Celcius. Kemudian pengiriman melalui jasa pengiriman selama 8 hari tidak mengganggu stabilitas serum atau objek uji yang belum dilarutkan. Ya, jadi stabilitasnya juga sudah kami lakukan dan hasilnya tetap masih prima. Kemudian untuk melarutkan serum kontrol ya, jadi kita bisa menggunakan pipet volumetrik. Bagaimana jika tidak punya pipet volumetrik? Jadi bisa kita gunakan pipet, mikropipet ya. Mikropipet itu lebih baik ya performanya dibandingkan dengan pipet ukur. Jadi kalau Bapak Ibu di instansinya tidak ada pipet volumetrik, bisa gunakan mikropipet ya. Sebaiknya tetap pipet volumetrik karena tepat ya. Dia 5,0 mili di belakang koma. Kualitasnya untuk ketelitiannya lebih baik gitu ya. Kita menggunakan Aquades sebagai pelarut, kemudian setelah kita larutkan, kita diamkan terlebih dahulu pada suhu kamar selama 30 menit. Kemudian diharapkan jangan dikocok ya, seperti yang sudah kita tahu bahwa untuk melarutkan bahan uji, kita diamkan terlebih dahulu, cukup dibalik 2 kali atau 3 kali, dan hindari terjadinya busa ya, atau gelembung udara. Kemudian untuk sama seperti hematologi, untuk PNPME kimia klinik kita menggunakan label hijau dan label kuning. Lanjut. Kemudian untuk pelaksanaan pemeriksaan, kita tahu bahwa sifat bilirubin dan ALP atau fosfatase alkali itu tidak stabil, oleh karena itu parameter tersebut harus diperiksa dengan persyaratan ya. Jadi kalau bisa untuk alkali fosfatase itu serum kontrol yang dilarutkan dibiarkan dahulu selama 1 jam pada suhu kamar, setelah itu segera diperiksa. Dan untuk bilirubin kita diamkan pada suhu kamar stabil hanya 2 jam gitu ya. Jadi memang harus segera diperiksa Bapak Ibu untuk terutama untuk parameter bilirubin.
Kemudian periksalah konsentrasi parameter-parameter yang tertera pada formulir hasil pada aplikasi menggunakan metode yang biasa Bapak Ibu pakai di pemeriksaan rutin. Untuk entry hasil, ya, jadi untuk parameter yang tertera pada layar itu hasil dinyatakan tanpa desimal, ya, kolesterol, glukosa dan sebagainya itu hasil dinyatakan tanpa desimal. Kemudian untuk parameter asam urat, ureum, kalsium dan kalium itu hasil dinyatakan dalam 1 desimal, ya, 1 angka di belakang titik, ya. Contohnya ureum 98.0. Kemudian untuk parameter kreatinin, albumin, protein total, dan bilirubin total, hasil dinyatakan dalam 2 desimal, ya, 2 angka di belakang titik. Contohnya protein total 7,70. Aplikasi. Kita lihat pada menu dashboard, dibuka aplikasi untuk pengisian kimia klinik, ya. Sama ya, kita masukkan, kita input tanggal pemeriksaan serentak, kemudian metode yang kita gunakan, ya, kemudian alat yang kita pakai sehari-hari, reagen yang kita pakai, kualifikasi pemeriksa, dan hasil pengujian. Ya, tadi untuk bilirubin hasilnya. Hasil bilirubin tadi bisa dibaca Bapak Ibu pada juknis 2 angka di belakang titik, ya. Jadi 2 angka di belakang titik. Untuk kolesterol tanpa desimal, ya. Contohnya 150. Untuk ureum tadi 1 angka di belakang titik, contohnya 9,0 boleh. Ya, kemudian ke bawah lagi, silakan nanti dibaca pada juknis ketentuan parameter, penulisan parameter pemeriksaan. Selanjutnya, botol 2 juga diisi keterangan, ditulis metode yang digunakan jika tidak terdapat pada aplikasi, begitupun dengan alat, ya, lengkapi dengan nama pemeriksa dan nama penanggung jawab laboratorium. Kemudian kita klik simpan. Kita klik unduh. Setelah itu kita lihat, ya. Kita lihat preview kembali, ya. Tidak ada kekeliruan, ya. Kemudian Bapak Ibu menjadi perhatian untuk 21 parameter yang kita selenggarakan. Jika pada instansi Bapak Ibu, rumah sakit, puskesmas, laboratorium klinik, atau swasta, jika tidak ada parameter tersebut, contohnya CKMB, tidak perlu Bapak Ibu klik, ya. Tidak perlu ditulis apapun, tidak ada intervensi apapun, tidak ada strip, tidak ada nol pada hasil, ya, abaikan saja. Karena itu akan mempengaruhi statistik yang sudah terintegrasi pada aplikasi yang kami buat, ya. Jadi tidak perlu dilakukan intervensi pada parameter yang memang tidak dilakukan. Setelah kita lihat preview, sudah baik, kita klik kirim. Selanjutnya status yang tadinya tersimpan berubah menjadi terkirim. Setelah itu Bapak Ibu boleh unduh hasil tersebut, ya. Untuk nantinya bisa disimpan sebagai bukti untuk banding hasil. Kita lanjut ke PNPME, pemeriksaan urinalisa. Bahan uji sama seperti hematologi, kimia klinik, kita juga mengirimkan kepada Bapak Ibu bahan uji urin sebanyak 1 paket yang terdiri dari 2 botol, ya, botol 1 dan botol 2. Tentu saja jika diterima harus segera disimpan pada lemari es. Lanjut,
perlu kita ingat bahwa bahan uji urin ini setelah dibuka itu hanya stabil ya selama 1 hari. Jadi hendaknya setelah kita keluarkan dari lemari es, hendaknya langsung kita periksa. Kita diamkan pada suhu kamar terlebih dahulu selama 30 menit, kita homogenkan, jangan sampai terbentuk gelembung atau berbusa. Kemudian diperiksa kurang lebih ada 11 parameter termasuk tes kehamilan menggunakan metode pemeriksaan rutin yang biasa Bapak Ibu pakai di tempat Bapak Ibu ya. Kemudian untuk bahan ujinya sama dengan label yang sama, botol 1 kita beri label kuning, botol 2 kita beri label hijau. Kemudian untuk antre hasil, ini ketentuan pengisian hasil pemeriksaan. Jadi parameter pH dan berat jenis itu merupakan data kuantitatif, ya. Jadi nanti ditulis datanya. Contohnya pH 7, ya, berat jenis 1030, ya. Jadi berupa data kuantitatif. Kemudian untuk parameter 7 parameter lain berupa data semi kuantitatif ya, positif 1, 2, 3, 4 dan negatif ya. Untuk negatif kita tuliskan tanda kata negatif. Kemudian untuk nitrit dan tes kehamilan berupa data kualitatif ya, positif atau negatif. Selanjutnya kita masuk ke dashboard untuk formulir pemeriksaan urinalisa. Dengan cara yang sama, ya, Bapak Ibu perhatikan berat jenis, alat, metode, alat, reagen yang digunakan, kualifikasi serta hasil pemeriksaan. Ya, Bapak Ibu bisa pilih 1.010 contohnya untuk berat jenis yang dipilih untuk pH. pH angka, pH nanti itu berupa angka ya Bapak Ibu ya. Nanti pH-nya ada 7,0, 6,0, 8,0 dan sebagainya. Kemudian untuk protein hasilnya berupa data semi kuantitatif, bisa dilampirkan jika positif 1, 2, 3, 4 nanti kita berikan pilihan nanti Bapak Ibu bisa langsung memilih saja tanpa menulis gitu ya. Untuk nitrit dan tes kehamilan itu berupa data kualitatif, nanti bisa dipilih positif atau negatif. Lanjut ke bawah. Sama, botol 2 juga demikian. Lanjut, sampai ke keterangan tadi sudah saya jelaskan metode maupun alat yang digunakan jika tidak terdapat pada aplikasi yang kami buat. Alat ya. Kemudian, jika sudah lengkap, Bapak Ibu bisa klik simpan, kemudian klik unduh untuk kita preview ya Bapak Ibu ya. Unduh yang pertama ini kita preview dulu kalau misalnya ada yang kesalahan penulisan ya, statusnya masih tersimpan ya. Jika kita ingin menyimpan kembali dengan hasil yang benar, ada revisi, kita bisa klik simpan perbaikan. Kita ubah dulu yang mau kita revisi, kita lakukan pengetikan kembali, kemudian kita klik simpan perbaikan, kemudian bisa kita unduh kembali, kita lihat preview kembali jika sudah fix, sudah betul, baru nantinya kita klik kirim ya. Setelah kirim maka status akan berubah menjadi terkirim, kemudian lanjut kita unduh, yang ini hasil yang akan kita simpan. Baik, selanjutnya untuk patologi klinik sudah selesai. Imunologi. Kemudian lanjut ke parameter imunologi. Namun sebelumnya mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan mengenai parameter hematologi, kemudian kimia klinik dan urinalisa, kami persilahkan. Ya, parameter ini digunakan untuk peserta yang mengikuti program PME Impulse ya. Jadi memang kita gabungkan karena pada dasarnya sama gitu ya untuk pendanaan. Jadi Impulse dan GF pada dasarnya sama tetapi memang parameternya berbeda. Silakan Bapak Ibu. Nah, ini ada pertanyaan dari
Ibu Yuliana Soraya. Izin bertanya Bu, tadi dijelaskan bahwa parameter asam urat pengisiannya harus 2 angka di belakang titik ya. Jika hasil sudah dikirim, apakah masih boleh revisi Bu? Bapak Ibu, jika hasil sudah terkirim ya, maka itu sudah tersimpan pada aplikasi kami. Jika Bapak Ibu mau meminta kami membuka kembali gitu ya, hasil yang lain nanti akan terpengaruh. Ya. Makanya kita lakukan double check, kita lakukan verifikasi. Setelah kita simpan tadi, kita unduh, kita lihat preview, ya. Kita lakukan verifikasi secara bertahap, ya. Yang ngisi siapa, yang verifikasi siapa. Ya, kemudian bisa kita simpan kembali, baru kita kirim. Jadi kalau sudah terkirim, tidak dibenarkan kembali untuk membuka aplikasi karena akan mempengaruhi hasil yang lain. Karena kita sudah terintegrasi dengan statistik yang sudah kita tautkan pada aplikasi yang kami buat. Ya, betul sekali. Jadi kalau misalnya sudah terkirim, sudah tertutup semua kemungkinan ya. Maka dari itu kami selalu menyampaikan, kami selalu di di grup juga menyampaikan, tolong juknisnya dibaca, juknisnya di-download, juknisnya dibaca, juknisnya ditelaah gitu. Karena di situ merupakan rangkaian kegiatan yang harus Bapak Ibu lakukan, ya. Baik, itu pertanyaan dari Ibu Yuliana Soraya. Untuk asam urat, saya pikir sudah terjawab ya, yang menjadi kendalanya. Dari Ibu Dina Ayu, bertanya Ibu, dari Puskesmas kami masih menggunakan pemeriksaan manual sederhana untuk kimia. Cuma ada pemeriksaan kolesterol, asam urat, dan glukosa. Karena kami belum mempunyai alatnya. Ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Amalia ya. Teman-teman, memang ada 21 parameter untuk kimia klinik. Tetapi ini tergantung dari kemampuan masing-masing laboratorium. Jadi ketika Bapak Ibu hanya bisa 5 parameter pemeriksaan, 7 parameter pemeriksaan, termasuk di dalamnya pertanyaan dari Ibu Dina Ayu ya, silakan untuk mengisi yang Bapak Ibu bisa. Yang lainnya, parameter lainnya, jangan dikotak-katik gitu. Jangan ditulis 0, jangan juga ditulis strip gitu, biarkan saja. Jadi sesuai dengan kemampuan laboratorium Bapak Ibu. Begitu juga untuk parameter pemeriksaan hematologi. Kalau cuma ada HB, HT, kemudian trombosit, MCV, MCH-nya tidak bisa dilakukan, maka silakan mengisi apa yang menjadi kemampuan Bapak Ibu semua. Ya, untuk parameter yang lain jangan diisi-isi, jangan dikotak-katik. Seperti itu ya, Bu Dina Ayu. Semoga bisa menjawab. Pertanyaan selanjutnya? Belum ada. Kalau misalnya ya, kembali. Terima kasih Bu, dengan senang hati. Selanjutnya mungkin kita lanjutkan ke juknis parameter pemeriksaan imunologi. Ini yang paling banyak terjadi kesalahan ya dari seluruh peserta. Kami berharapkan inilah tujuan kami untuk mengadakan sosialisasi guidelines dari kegiatan PMI kita supaya tidak lagi terjadi kesalahan. Maka kami persilakan kepada Bu Amalia untuk meneruskan sosialisasi juknis imunologi. Baik, saya akan memaparkan yang pertama untuk parameter anti-HIV yang seringkali ya mendapatkan banyak sekali pertanyaan berkali-kali, berulang kali seolah-olah kami tidak pernah menyampaikan juknis atau sosialisasi mengenai PNPME HIV. Jadi untuk penanganan objek uji, jadi kita kirimkan satu paket bahan uji anti HIV itu berupa tabung krayotub yang berisi plasma yang terdiri dari 5 bahan uji. Kemudian silakan nanti jika sudah sampai bisa disimpan pada suhu kulkas atau lemari es dan jangan sampai dibekukan ya. Sebelum diperiksa bisa kita diamkan pada suhu kamar kurang lebih 30 menit, kemudian bisa dihomogenkan dengan vortex, atau jika masih keruh ya, terjadi kekeruhan pada sampel yang kami kirimkan, bisa kita putar dengan kecepatan 3000 rpm selama 5 menit. Ternyata masih keruh, bisa kita putar kembali ya Bapak Ibu ya dengan kecepatan tinggi selama kurang lebih 10 menit. Kemudian setelah sudah selesai diperiksa,
Untuk menjadi perhatian ya Bapak Ibu, bahan yang kita kirim ini merupakan bahan yang berasal dari manusia dan infeksius. Ya, oleh karena itu harus kita kerjakan dengan keadaan yang hati-hati, dengan memperhatikan keamanan kerja laboratorium. Setelah selesai diperiksa, rendam sisa objek uji dan semua bekas peralatan pemeriksaan selama 1 malam dengan sodium hipoklorin yang mengandung klorin 0,5%, kemudian bisa dimusnahkan dengan insinerator. Pada panel itu tertera pada tulisan siklus 1 GF 2025. Ya. Kemudian lanjut. Pemeriksaan, jadi pemeriksaan objek uji ini tentu saja kita lakukan secara serentak, ya. Tapi jika melebihi dari tanggal pemeriksaan, maka objek uji bisa langsung kita langsung periksa. Kemudian reagensia untuk anti HIV, ya, itu berdasarkan prinsip EIA, atau bisa bersifat simple atau rapid test, ya, bisa menggunakan RDT. Kemudian menggunakan 3 reagen yang berbeda sesuai dengan Permenkes nomor 23 tahun 2022. Ya, lanjut. Ini merupakan algoritma pemeriksaan HIV, ya. Ini algoritma ini kita gunakan untuk diagnosis, ya. Jadi hanya sebagai informasi bahwa HIV itu tidak serta-merta hasil reaktif langsung kita keluarkan, akan tetapi kita lihat algoritma pemeriksaan. Akan tetapi ini merupakan informasi, ya, Permenkes nomor 23 tahun 2022 untuk diagnosis, ya, untuk diagnosis pasien, bukan untuk PME yang kita selenggarakan. Lanjut. Bila hasil anti-HIV menunjukkan hasil non-reaktif, maka pemeriksaan tidak dilanjutkan. Ya. Jadi untuk hasil pertama, misalnya non-reaktif, maka hasil kedua dan ketiga kita tulis tidak dilanjutkan, ya Bapak Ibu, ya. Jangan diisi non-reaktif, tapi ditulis tidak dilanjutkan. Ini yang sering menjadi pertanyaan. Atau tidak dilakukan. Kalau Bapak Ibu menulis non-reaktif pada pemeriksaan pertama, kedua, dan ketiga non-reaktif semua, maka itu merupakan kesalahan, ya. Maka langsung aplikasi. Kode panel, jadi kami kirimkan Bapak Ibu ada 5 panel untuk anti HIV, ya. Kita masukkan kodenya. Kita masukkan kodenya, ya. Kode 1 misalnya A032, 2B60, 3 dan seterusnya, ya. Kita lihat pada kode yang kami kirimkan kepada Bapak Ibu, gitu, ya. Kemudian metode pemeriksaannya apakah rapid ataukah EIA, ya. Tulis nama reagen, kemudian nomor lot atau batch dan tanggal kadaluarsa daripada reagen tersebut. Bapak Ibu, jika hanya ada 1 reagensia, ya, jika hanya ada 1 reagensia, maka isi semua reagen yang sama, ya. Jangan tidak diisi, ya, samakan saja semuanya, ya. Jangan sampai ada yang kosong. Kemudian untuk hasil pemeriksaan, hasil reagen 1 contohnya non-reaktif, maka hasil reagen 2 tidak dilakukan, reagen 3 tidak dilakukan. Ya Bapak Ibu, ya. Perlu menjadi perhatian. Kemudian untuk panel 2, jika hasil reaktif, maka ditulis untuk hasil reagen 2-nya reaktif atau hasil reagen 3-nya reaktif, ya.
atau non reaktif juga tergantung dari Bapak Ibu periksa pada saat periksa ya. Kalau Kami tidak lagi menilai kesesuaian ya. Kami tidak lagi menilai kesesuaian daripada regensia, tapi kami hanya melihat ketepatan hasil pemeriksaan ya. Jadi regen apapun yang Bapak Ibu masukkan tidak kami nilai. Jadi bebas ya Bapak Ibu ya. Akan tetapi hasilnya tetap harus dimasukkan 3. Walaupun hanya ada 1 atau 2 regensia. Mereknya pun tidak kita nilai Bapak Ibu ya. Sensitivity maupun specificity-nya tidak kita lakukan penilaian kesesuaian lagi ya. Tapi hasilnya tetap harus dimasukkan 3 hasil. Lanjut. Kemudian untuk jika tes 3 menggunakan metode EIA bisa masukkan cut off-nya ya. Tadi ada pengisian untuk cut off ya, HBS atau OUT-nya ada bila menggunakan EIA ya. Kalau tidak menggunakan itu tidak perlu kita tuliskan. Kemudian Sudah simpan unduh. masuk ke aplikasi, kita lengkapi data yang ada. Kemudian kita klik simpan kembali. Kita lihat preview. Kita lihat previewnya apakah sudah betul ya. Ini masih bisa kita lakukan revisi kalau statusnya masih tersimpan ya Bapak Ibu. Kemudian jika sudah benar bisa kita kirimkan. Ya, nanti statusnya terkirim, baru kita unduh untuk nantinya sebagai dokumen kita. Lanjut untuk pemeriksaan HBsAg. Untuk penanganan objek uji, ya, bahan imunologi, panel imunologi itu sama, Bapak Ibu. Jadi jika terjadi kekeruhan pada bahan uji yang Bapak Ibu terima, karena bahan uji tersebut berasal dari manusia, ya, atau ada bekuan, ya, bisa kita lakukan sentrifugasi, ya. Kalau tidak bisa 3.000, bisa kita tingkatkan sentrifugasinya. Kemudian ke bawah, untuk kode panel itu terletak pada bagian bawah label siklus. Kemudian untuk pemeriksaannya, langsung ke aplikasi Bapak Ibu ya. Kembali ke dashboard, kita pilih imunologi HBsAg. Ini merupakan kode panel yang kami merupakan 5 panel yang kami kirimkan kepada Bapak Ibu yang berbeda-beda kodenya. Nanti bisa diisikan sesuai dengan bahan yang kami kirimkan kepada Bapak Ibu. Kemudian silakan tulis metode, nama, kemudian nama reagensia, nama produsen, dan nama lodge atau batch yang tertera pada kotak reagensia tersebut ya. Kemudian setelah itu untuk pemeriksaan dengan metode EIA bisa dilengkapi dengan ABS atau OUT-nya, cut off-nya ya, true value, kemudian interpretasi hasil ya. Kalau untuk HBsAg hanya kita nilai dengan reaktif atau non reaktif. Nah Bapak Ibu ya, walaupun kita periksa dengan EIA ya, kita hanya perlu menuliskan reaktif atau non reaktif. Selanjutnya sama ya, kita lengkapi data-data yang ada. Klik simpan. Kita unduh terlebih dahulu ya. Kita lihat preview. Jika ada perbaikan kita revisi kembali yang harus kita perbaiki. Setelah itu kita simpan lagi. Kemudian kita unduh lagi ya. Kita lakukan verifikasi bertingkat. Kita periksa kembali apakah sudah betul. Menjadi perhatian ya, harusnya memang peserta itu punya kekhawatiran gitu ya,
untuk melihat hasilnya. Itu kan menilai performa daripada laboratorium Bapak Ibu ya. Jadi memang harus betul-betul diperhatikan. Makanya kami lakukan verifikasi berjenjang pada aplikasi ini. Setelah kita lakukan verifikasi, bisa kita kirim hasil yang sudah benar, bisa kita lakukan pengunduhan atau download hasil yang sudah kita verifikasi. Baik, selanjutnya untuk anti-TP, anti-treponema pallidum, lanjut ke bawah. Sama untuk penanganan spesimen atau objek uji. Langsung ke bawah lagi. Masuk ke aplikasi. Nanti Juknis Bapak Ibu bisa di-download atau diunduh pada aplikasi PNPMI BBLKM Palembang ya Bu ya. Sudah kita download di sana, sudah kita lampirkan di sana. Untuk TPHA sama, jadi ada metode rapid, metode ELIA atau aglutinasi. Coba kita yang aglutinasi. Aglutinasi misalnya menggunakan reagensia, produsen diisi, lot, kemudian tanggal kadaluarsa. Kita masukkan di situ interpretasi hasil, misalnya reaktif. Titernya kita masukkan ya Bapak Ibu ya, karena merupakan metode aglutinasi. Kalau metode rapid tidak perlu kita masukkan titer. Ya Bapak Ibu, kemudian jika non reaktif, jangan pula Bapak Ibu memilih titer, ya. Seringkali non reaktif dimasukkan titernya pula, ya Bapak Ibu ya, itu salah, ya. Padahal hasilnya sudah betul non reaktif, tapi kalau Bapak Ibu masukkan titer itu kami salahkan, ya. Titer hanya untuk hasil reaktif saja. Lanjut melengkapi. Kemudian kita klik simpan, kita preview kembali ya, kita preview hasilnya, ya. Kemudian kita kirim jika sudah yakin, dan kita unduh. Kita lihat bahwa status sudah terkirim jika statusnya sudah berubah, Bapak Ibu ya. Kemudian sudah. Baik Bapak Ibu, sekian dari saya. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan agar tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan susulan via Japri. Ini ada pertanyaan Ibu, langsung saja dari Puskesmas Meranti ya. Izin tanya Ibu, cara satu pakai rapid, misal hasil reaktif, lanjut ke pemeriksaan kedua. Cara rapid juga, tapi dengan nomor lot yang berbeda. Bagaimana itu Bu Amalia? Ini untuk pemeriksaan apa? HIV sepertinya ya. Tadi sudah saya jelaskan Bapak Ibu ya. Jadi kami tidak menilai kesesuaian daripada reagensi yang Bapak Ibu gunakan, tapi tetap harus diisi. Jadi yang kita lihat hanya ketepatan hasil reaktif atau non-reaktif. Ya. Yang penting jika non-reaktif maka hasil kedua dan ketiganya tidak dilakukan. Bukan non-reaktif juga yang diisi ya. Jadi cukup ditulis tidak dilakukan pada hasil kedua dan ketiga. Untuk rapid apapun yang Ibu tuliskan di sana, mau sama, mau berbeda, tidak kami nilai. Ya, kita tidak lagi menilai kesesuaian daripada reagensia. Ya. Jadi untuk ini disampaikan kalau hasilnya reaktif. Jadi kalau untuk hasilnya reaktif dilakukan dengan ada 3 ya. Jadi 3 kali perlakuan, 3 kali melakukan pemeriksaan terhadap sampel itu dengan nomor lot yang sama ataupun berbeda, tidak apa-apa. Jadi untuk hasil yang kedua silahkan dilakukan pengujian lagi. Untuk pemeriksaan yang ketiga silahkan dilakukan pengujian lagi gitu ya. Jadi tetap mengikuti algoritma yang sudah ditetapkan oleh peraturan Permenkes seperti itu. Jadi untuk khusus yang reaktif dilakukan 3 kali pemeriksaan dan di inputnya juga 3 kali ya. Selanjutnya dari Ibu Widiana Bengkulu, pada parameter HIV kolom keterangan dikosongkan ya Bu.
Ya, jadi kita kolom keterangan itu sama ya pada semua pada aplikasi pasti ada kolom keterangan. Tapi kalau untuk HIV ya dikosongkan. Kolom keterangan itu hanya berlaku untuk metode lain atau alat lain yang tidak ada pada aplikasi yang sudah kami masukkan. Selanjutnya dari Ibu Aya Sofia. Kalau kami cuma punya regensia 1 HIV saja. Nah, ini yang sudah disampaikan berkali-kali ya, Ibu Aya Sofia dari Sabang sudah disampaikan berkali-kali. Kalau hanya ada satu merek ya, reagen HIV, silahkan untuk melakukan sesuai dengan algoritma. Jadi dilakukan tetap 3 kali untuk hasil yang reaktif. Kalau untuk hasil yang non reaktif tidak usah, hanya 1 kali saja. Untuk hasil yang reaktif itu dilakukan 3 kali pemeriksaan dengan regensia yang ada pada Bapak Ibu. Karena kita tahu bahwa kita tidak menutup mata untuk keterbatasan merek ataupun keterbatasan jenis ya reagen HIV yang ada di tempat Bapak Ibu. Maka dari itu kami menutup untuk mengevaluasi kesesuaian reagen. Jadi silahkan menggunakan satu merek reagen yang Bapak Ibu punya, tetapi tetap menggunakan algoritma yang sudah ditentukan. Seperti itu. Dari Ibu Sarah Hulya. Maaf Bu, mau tanya apakah form hasil pemeriksaan yang diisi itu bisa di-download sebelum diisi Bu? Di aplikasi itu tidak bisa di-download terlebih dahulu ya, kecuali juknis, skema, kemudian informasi-informasi lainnya. Untuk form pengisian itu tidak bisa di-download sebelum Bapak Ibu mengisi. Jadi silakan mengisi. Kalau misalnya ada revisi, tadi sudah disampaikan, ada di bawahnya pilihan simpan dan perbaharui. Ya. Jadi silakan melakukan revisi sebelum dikirim. Itu masih bisa. Untuk pertanyaan selanjutnya Ibu Yuli dari PKM Mongedong. Apakah pengisian bisa menggunakan HP Bu? Kami sarankan menggunakan PC. Ya, dengan konektivitas internet yang stabil. Karena kalau menggunakan HP agak sulit Bapak Ibu karena pilihannya banyak. Ya, misalnya kayak kimia klinik tadi, kemudian hematologi ya, termasuk juga HIV itu kan pilihan nama reagennya banyak. Jadi kami harapkan mengisinya dengan PC. PC saja. Selanjutnya dari M Tegar Kepahyang. Tadi Ibu bilang kalau reagen HIV-nya 1 semua diisi R1, R2, R3. Nah, kalau punya 2 reagen silahkan Bapak. Ya, berarti Bapak masukkan di situ reagen 1 misalnya Encore Chrome dengan nomor lot 1 2 3 4. Kemudian reagen 2-nya Bapak punya Akon, ya, masukkan di situ. Akon dengan nomor lot 321 gitu. Silahkan masukkan. Ya, tidak apa-apa. Terserah, mau punya reagen 1, 2, dan 3 ya, tetapi tetap mengikuti algoritma yang memang sudah ditentukan. Oke. Itu dari Pak Tegar, saya pikir bisa menjawab Pak ya. Selanjutnya dari Ibu Evi Habayan dari Puskesmas Sitinjo Kabupaten Dairi. Izin bertanya, PKM Sitinjo kami untuk alat rapid menggunakan alat 2 combo HIV sipilis. Apakah nanti dapat mempengaruhi hasil sampel Bu? Tidak ya. Karena memang untuk single maupun combo pada dasarnya sama saja. Karena yang dinilai atau yang diperiksa di situ adalah antigen ya ataupun antibody. Jadi memang sudah reagen-reagen yang beredar pada saat ini tentu sudah memiliki izin edar dan melalui serangkaian uji validitas reagen gitu ya. Jadi silakan untuk menggunakan yang combo maupun yang single. Bapak M Tegar berarti R3 dikosongkan tidak apa-apa. Ya karena Bapak punya 2 reagen ya Pak, 2 merek reagen, jadi R1, R2 silakan Bapak isi, R3 boleh Bapak isi ya. Karena kalau untuk hasil yang reaktif Bapak harus melakukan 3. Ya, jadi R1, R2, mau yang R3-nya Bapak menggunakan reagen 1-nya atau reagen 2-nya silahkan, tetapi tetap diisi. Ya, untuk hasil yang reaktif. Kalau non reaktif kan cukup hanya non reaktif saja, di bawahnya tidak dilakukan. Begitu. Ibu Evi ya, baik, dengan senang hati Ibu. Apakah ada pertanyaan lagi selanjutnya? Karena memang HIV ini selalu ya, setiap kali siklus pengerjaan kita selalu mendapatkan
pertanyaan-pertanyaan yang sama setiap tahunnya. Maka kami berharap melalui sosialisasi, diseminasi informasi yang kami berikan ini sedikit banyak mengurangi gitu ya, mengurangi pertanyaan-pertanyaan yang terus-menerus sama di setiap siklusnya. Cukup Bapak Ibu pertanyaan untuk bidang patologi? Baik, kalau sudah cukup maka kita lanjutkan untuk presentasi mengenai petunjuk teknis ya, guideline pemeriksaan kimia lingkungan, baik itu air bersih maupun air minum. Bapak Ibu, para peserta PME, GF dan juga Impuls yang kami hormati, mungkin ada yang baru bergabung ya. Nanti kegiatan Zoom kita ini akan kami masukkan ke dalam YouTube. Jadi silakan Bapak Ibu untuk mendownload mungkin ya, kemudian melihat kembali ya informasi-informasi penting yang akan kami sampaikan. Kami sampaikan sekali lagi, ini merupakan penekanan yang menurut kami harus disampaikan kepada Bapak Ibu bahwa kita sudah diberikan fasilitas oleh Kementerian Kesehatan untuk mendapatkan PME secara gratis. Bapak Ibu mungkin tahu gitu ya, biaya PME ini berapa kalau misalnya kita mengikuti PME secara berbayar. Ada yang sampai 8 juta satu siklus, jadi kalau 2 siklus bisa sampai 16 juta gitu ya. Jadi pemerintah memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu, laboratorium Bapak Ibu untuk bisa mengikuti kegiatan PME ini dengan gratis gitu. Jadi kami mohon dengan sangat sampai dengan batas waktu pengisian silahkan untuk dilakukan pengisian dan diikuti kegiatan ini sampai dengan selesai. Kenapa? Karena kami akan memberikan feedback ke Kementerian Kesehatan, kami akan memberikan data-data bahwa siapa-siapa yang belum melakukan kegiatan ini gitu ya, maka Kemenkes akan menyurati Dinas Kesehatan terkait. Bahayanya adalah Dinas Kesehatan akan memberikan teguran lisan ataupun tertulis kepada laboratorium Bapak Ibu yang tidak mengikuti kegiatan ini. Itu. Jadi memang kami harapkan sekali Bapak Ibu bisa mengikuti sampai dengan akhir. Ya. Ada satu provinsi di Pulau Sumatera ini yang memang sudah di blacklist, tidak lagi menerima bantuan PME, GF dan Impuls. Jangan sampai nanti provinsi Bapak Ibu yang mendapatkan terrible ya, kekacauan yang seperti dilakukan oleh provinsi tersebut gitu. Kami sampaikan, kami spill di sini bahwa ada satu provinsi di Pulau Sumatera yang tidak lagi diberikan bantuan PME baik Impuls maupun GF dikarenakan tidak mengikuti secara secara holistik gitu dari awal sampai akhir kegiatannya. Mereka tidak mengirimkan jawaban, mereka tidak memberikan feedback gitu ya. Jadi jangan sampai kerugian itu terjadi di kita. Kami sangat tidak ingin gitu. Kemarin di tahun kemarin kita cuma dikasih 122 peserta. Tahun ini ya kita diberikan 245 peserta. Jadi memang kesempatan ini tolong, sekali lagi kami minta tolong untuk tidak disia-siakan. Ya. Dan hal ini juga akan berakibat kepada bantuan Impuls yang lainnya. Saat ini kan memang Bapak Ibu ada yang mengisi SOFI, ya, kemudian mengisi alat-alat Impuls. Kalau Bapak Ibu tidak tanggap terhadap kegiatan PME, Impuls dan GF ini, kami takutkan bantuan-bantuan itu dianggap bahwa Bapak Ibu tidak membutuhkan gitu loh. Ya, jadi sangat disayangkan sekali. Kami mohon sekali lagi ya untuk bisa mengikuti kegiatan PME ini sampai dengan selesai. Ada satu pertanyaan terakhir ini di bidang imunologi dari Puskesmas Meranti. Berarti hanya HIV yang reaktif saja ya Bu, yang lanjut ke pemeriksaan 2 dan 3. Betul Ibu ya. Jadi sudah disampaikan kalau untuk pemeriksaan yang hasilnya non reaktif cukup 1 yang diisi, non reaktif, kemudian bawahnya dipilih tidak dilakukan. Silakan untuk membaca kembali juknisnya, di-download dulu. Kemudian nanti setelah akhir acara ini akan kami masukkan ke YouTube untuk Bapak Ibu menjadikan pedoman dalam pengisian.
Selanjutnya untuk HBsAg dan sifilis, jika reaktif tindak lanjut pemeriksaannya. Kalau sifilis dan juga HBsAg beda algoritmenya dengan HIV. Hanya HIV saja yang menggunakan 3 reagen, ya. Yang lainnya hanya 1 reagen. Silahkan sekali lagi kami himbau dibaca, di-download juknisnya dan informasi-informasinya di dalam aplikasi yang sudah kami sampaikan, ya. Begitu Bapak Ibu. Kemudian untuk selanjutnya kami mohonkan kesediaan kepada Ibu Sari Rahmayani untuk bisa memaparkan mengenai petunjuk teknis dan juga guideline mengenai pemeriksaan kimia lingkungan. Suara. Baik, kepada Ibu Sari Rahmayani kami persilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan memaparkan tentang petunjuk teknis pemantapan mutu eksternal bidang kimia kesehatan. Jadi masing-masing peserta akan mendapatkan 3 tabung untuk air minum dan 3 tabung untuk air higien. Setiap tabung mencantumkan kode dan identitas masing-masing peserta, kode dari si PME-nya. Sampel yang digunakan adalah air minum dan air higien, dikemas dalam tabung kaca, tabung ulir tabung gelas berulir, di seal pakai di seal, kemudian setiap untuk air minum kita logam dengan volume 10 mili. Terus anion fluorida 10 mili dan kekeruhan 10 mili. Pada air higien kita parameternya berupa logam dengan volume 10 mili, anionnya nitrat, ingat nitrat bukan nitrat sebagai N, itu 10 mili, kekeruhan 10 mili. Masing-masing 1 tabung. Setelah diterima, segera buka kemasan di luar, kemudian periksa dengan cermat kondisi sampel dan direkam video bila diperlukan. Catat tanggal penerimaan dan kondisi sampel yang diterima. Sampel yang diterima disimpan di suhu kamar, bukan di dalam refrigerator. Next. Parameter uji matrik air minum adalah untuk logam, Fe, mangan, kadmium, timbal, aluminium, dan klorida. Untuk anionnya ada fluorida dan kekeruhan. Untuk logam yang diperiksa adalah logam terlarut. Pengujian dilakukan pada tanggal 5 Mei 2025, serentak tanggal 5 Mei 2025. Terlebih dahulu diberikan perlakuan pengenceran. Harap dilakukan pengenceran dengan benar sesuai dengan juknis, karena selama ini banyak yang salah di sini, bahwa tidak dilakukan pengenceran. Untuk air minum 1 mili konsentrat dimasukkan ke dalam labu 10 mili, ditempatkan dengan air bebas logam. Kalau untuk logam, air Aquades. Sama seperti air higien juga, air fluorida pun juga dilakukan seperti itu. Sama-sama 1 mili di-add-kan 10 mili dengan air Aquades. Untuk pH itu tidak perlu diencerkan, langsung diperiksa saja. Nah, berikut next. Berikut nilai rentang konsentrasi untuk parameter air minum Fe 0,05 sampai 0,5, mangan dapat dilihat di juknisnya masing-masing.
Next. Untuk pelaporan hasil pengujian, peserta harus melaporkan hasil pengujian dan menyertakan estimasi ketidakpastian jika memungkinkan dengan mengikuti format pengisian hasil pada aplikasi. Ini sudah kepikir bukan Bu? Belum. Aplikasi. Ya, Fikri buka aplikasi. Nah, baiklah, untuk penginputan hasil PV kimia air refrigerant sama kimia air minum ada di menu dashboard ya Bapak Ibu, tinggal dipilih siklus yang diikuti, lalu kita pilih di menu di bagian pemeriksaan dan entry hasil itu kita pilih paketnya, misalnya di kimia air higien. Tampil formulir hasil bidang kimia. Di sini ada tanggal pemeriksaan, ini bisa dipilih tanggal berapa hasil periksa. Terus di bawahnya ada parameter hasil pengujian, metode, jenis alat dan merek. Jadi bisa diisikan per parameter privacy di sini. Tinggal diisi angkanya. Terus kalau ada ketidakpastian terus bisa diisi juga. Lalu untuk metode tinggal kita pilih metodenya di sini. Terus jenis alat kita bisa pilih juga. Misalnya tidak ada di daftar pilihan, kita pilih yang nomor 99. Nanti bisa diisikan di kolom keterangan. Jadi untuk variasi jenis alat apa yang nggak ada di pilihan di aplikasi ini. Lalu merek alat ini harus ditentukan. Nah, terus nanti diisi semua yang parameter yang diikuti atau yang diperiksa. Kalau yang tidak diperiksa atau yang diikuti diabaikan saja Bapak Ibu, jadi tidak perlu diinputkan. Saya nggak ikut kekeruhan, kita Bapak Ibu klik 0, itu tidak perlu ya, jadi kosongkan, diabaikan saja. Lalu di bawahnya ada kolom upload dokumen. Nah, jadi ini fungsinya untuk cross check ya, nanti di bagian kami. Jadi Bapak Ibu tinggal dikumpulkan rekap semua hasil atau data print dari alatnya, lalu dijadikan PDF, nanti diupload ke bagian sini. Tinggal dipilih bentuknya PDF, tinggal diupload, dipilih. Nah, lalu kolom keterangan ini adalah untuk tadi ya, untuk misalnya metode atau jenis alat tidak ada di daftar pilihan, Bapak Ibu tinggal tuliskan di kolom keterangan. Lalu di nama pemeriksa dituliskan nama pemeriksanya dan nama penanggung jawab laboratoriumnya. Dan bisa juga dibaca ya ketentuan ini. Lalu apabila sudah yakin dengan isiannya, Bapak Ibu langsung klik tombol simpan. Ingat ya, klik tombol simpan terlebih dahulu. Nah, setelah diklik tombol simpan, Bapak Ibu wajib untuk mengklik tombol unduh. Jadi ini untuk dokumentasi Bapak Ibu apabila nanti kedepannya ada banding hasil atau apa. Nah, terus direview dulu yang hasil tersimpan tadi, apakah sudah sesuai atau ada yang tidak sesuai. Kalau jika ada yang tidak sesuai masih bisa diedit kalau statusnya masih tersimpan. Jadi kalau statusnya sudah terkirim, Bapak Ibu tidak bisa lagi untuk mengedit isiannya. Jadi, karena status yang tersimpan, Bapak Ibu bisa mengedit atau mengubah. Dan kalau ada perubahan atau ada yang edit, jangan lupa juga untuk dipilih simpan perbaikan. Nah, di sini ada tombol simpan perbaikan. Apabila ada perbaikan, simpan perbaikan, dan jangan lupa juga diunduh. Nah, nanti dokumen yang unduh ini Bapak Ibu simpan untuk nanti sebagai bahan lampiran apabila nanti ada banding ya, banding ke kita. Setelah yakin hasil yang sudah disimpan ini yakin, jadi Bapak Ibu tinggal klik kirim. Klik kirim ini
dikonfirmasi oke. Lalu jangan lupa juga setelah klik terkirim itu diunduh lagi sebagai dokumentasi Bapak Ibu sekalian. Bila sudah selesai, tinggal kembali ke dashboard. Mungkin udah Isman ada tambahan? Tadi ada air apa Mbak? Tadi Mbak tadi air apa? Air higien. Nah sekarang air minum. Juknisnya. Sudah. Sama. Oke. Sudah selesai. Nah yang harus Mungkin kita udah Isman ada tambahan untuk Tadi sudah. dokumen yang bentuk PDF ini. Oh, kata dukung ya? Pengencian. Ya, ya silakan Pak Isman. Baik. Oke, terima kasih. Ya. Untuk dokumen yang dibutuhkan untuk data pendukung ini adalah pertama adalah lembar hasil printout ya. Kalau memang menggunakan alat lembar hasil out itu gunanya apa? Jika teman-teman terjadi kesalahan penulisan kita bisa cross check dari lembaran hasil yang teman-teman upload. Terus juga itu lengkap ya, lembaran hasil itu dari kurva kalibrasi sampai ke hasil ya, sampai menentukan hasil. Terus juga kalau bisa kalau mereka teman-teman menggunakan untuk CRM ya, CRM sebagai standar bisa dilampirkan bahannya. Jadi kita bisa sebagai data pendukung yang benar teman-teman sudah melakukan pemeriksaan. Ya, oke. Mungkin itu aja tambahan dokumentasi ya. Ya, baik. Terima kasih Bu Sari, Pak Dariusman, dan juga Pak Fikri untuk penjelasan yang disampaikan. Mungkin memang dari segi presentasi peserta ya yang mengikuti pemeriksaan air minum maupun air higien untuk siklus GF dan juga impuls ini tidak banyak gitu ya, terutama bagi Labkesda saja yang bisa melakukan pengujian tersebut gitu ya. Tetapi ini penting untuk kami informasikan. Jadi Bapak Ibu nanti tidak lagi bertanya-tanya gitu, bahwa kita sudah melakukan sosialisasi terhadap bagaimana cara menginput, bagaimana cara mengencerkan, dan data dukung apa saja yang harus dimasukkan ke dalam pengisian dari PME, air bersih, air higien, dan juga air minum. Ini ada pertanyaan Bu Sari dari Pak Muhammad Ridwan, Labkesda Kota Jambi. Mau bertanya, untuk parameter kekeruhan, biasanya kita menggunakan satuan NTU atau FTU ya. Sedangkan di form pengisian tertulis satuan ppm. Mohon pencerahannya untuk pengisian form tersebut. Silakan, Bu Sari. Ya, benar Pak. Satuannya memang menggunakan NTU. Untuk itu belum kami perbaiki. Nanti kita ubah di database-nya. Jadi memang di aplikasi Pak, kita masih menggunakan ppm. Terima kasih Bapak untuk masukannya. Iya, terima kasih untuk masukan dan koreksinya. Saat ini akan segera kita perbaiki. Betul apa yang Bapak sampaikan bahwa satuannya untuk kekeruhan itu NTU, ya Pak ya. Terima kasih Pak Ridwan. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Tidak tinggi satu yang sering salah itu. Bukan salah itu yang Kan di simbol kita itu Bu. yang di mereka itu sering salah. Penting tidak kira-kira memasukkan ketidakpastiannya Pak Dariusman? Oh, ketidakpastian, nah, oke. Terima kasih. Untuk teman-teman yang sudah melakukan perhitungan sampai ketidakpastian, ya, itu lebih baik dicantumkan, ya, dicantumkan. Tujuannya apa? Nanti kita bisa melihat bias dari penilaian uji profesiensi, ya. Jadi teman-teman yang sudah melakukan pengukuran ketidakpastian, kami mohon itu dimasukkan, ya, sebagai menilai ketelitian dari tingkat uji profesiensi. Oke, baik, terima kasih Pak Ridwan dan juga Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, kami membuka ruang pertanyaan yang seluas-luasnya kepada Bapak Ibu, supaya nanti tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan tambahan dan susulan gitu ya, yang sifatnya japri gitu ya, karena akan menguras energi Bapak Ibu semua gitu. Jadi silakan untuk interaktif di sini, menanyakan apa yang kira-kira menjadi kendala
Nah, perlu kami informasikan juga untuk kepesertaan dari PME Impulse dan juga GF ini, kami telah menyurati dinas kesehatan masing-masing, ya, dari Takel Kesmas dan Fasilitas Mutu, Direktorat Fasilitas Mbak Burani. Ibu, bocor silakan di mute. Bentar, Mbak. Jadi kami sudah bersurat ya ke Direktur Fasilitas Mutu dan Takel PKP, dan mereka juga sudah bersurat ke Dinas Kesehatan Bapak Ibu masing-masing untuk membantu penyediaan reagensia. Ya. Jadi kalau misalnya di tempat Bapak Ibu tidak ada reagensia HBsAg, sedangkan dari kepesertaan Bapak Ibu mengikuti parameter pemeriksaan tersebut, silakan untuk ditanyakan ke Dinas Kesehatannya masing-masing, ya. Karena mereka sudah menyanggupi gitu untuk menyediakan reagensia, baik itu rapid, cairan dan lain-lain untuk dilaksanakannya PME ini di tempat Bapak Ibu, ya. Jadi jangan lagi merasa kami tidak memiliki reagen HBsAg, Bu, gitu. Jadi tidak bisa melakukan pemeriksaan ini gitu. Ya, kami sudah bersurat, kemudian suratnya sudah disampaikan oleh Direktorat Fasilitas Mutu bahwa Dinas Kesehatan berkomitmen untuk membantu mensukseskan kegiatan PME ini dengan salah satunya adalah menyiapkan reagensia. Jadi silakan ditagih ke Dinas Kesehatannya masing-masing gitu ya untuk kegiatan ini. Baik. Selanjutnya ada tambahan dari Ibu Sari, silakan Bu. Ya, baiklah. Sedikit tambahan bagi peserta yang akan melakukan pengujian, jangan lupa itu sampelnya dihomogenkan. Lalu jangan dikalikan pengenceran, hasil langsung ditulis atau dilaporkan saja. Jangan dikalikan faktor pengenceran. Itu saja, terima kasih. Dari Usman, mungkin ada yang mau ditambahkan? Sudah? Ya. Kemudian ini ada pertanyaan ya dari Puskesmas Meranti, izin Ibu untuk pemeriksaan BTA jika hasil scan T apakah perlu ditulis jumlah kumannya? Apakah jika hasilnya scan T? Cukup. Oh, jadi Bu Neliana menyampaikan kalau scan T tidak perlu ditulis jumlah kumannya ya, jadi cukup scan T saja. Begitu Ibu dari Puskesmas Meranti. Kemudian selanjutnya dari Pak Ridwan mau bertanya lagi untuk estimasi ketidakpastian ya ini ya. Maksudnya ini contoh kasusnya seperti apa Pak? Maaf saya belum paham maksud dari ketidakpastian ini. Ketidakpastian pengukuran. Jadi kalau kita melakukan yang kita laporkan adalah ketidakpastian pengukuran terhadap parameter yang kita lakukan. Umpamanya parameter apa contohnya? Besi ya, logam misalnya 0,2 umpamanya 0,2 plus minusnya berapa? 0,001 kah gitu ya. Jadi angka ketidakpastian yang Bapak dapatkan di dalam pemeriksaan di lab Bapak Ibu semua lakukan. Ya. Baik, terima kasih. Seperti itu Pak Muhammad Ridwan, tapi memang itu opsional ya. Boleh untuk disampaikan di dokumen, tadi kan ada satu kolom dokumen untuk dimasukkan, boleh juga tidak gitu ya Pak Ridwan. Nanti untuk kesempatan lebih lanjut Pak Ridwan bisa japri Pak Dariusman mungkin belajar tentang ketidakpastian dan lain-lain. Begitu, kami memberikan kesempatan yang terbuka luas untuk kita semua bisa berkomunikasi secara dua arah. Demikian Bapak Ibu, sepertinya waktu memang sudah, saya pikir sudah cukup ya, pertanyaan juga sudah selesai. Kami mohonkan kesediaan kepada Ketua Tim Kerja Mutu, Pengembangan SDM, Penguatan SDM dan juga Kemitraan untuk bisa menyampaikan penutup pada kegiatan kita pada siang hari ini. Kepada Ibu Dr. Lisa Dewi Mkes kami persilakan. Baik, syukur alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita sudah menyelesaikan sosialisasi untuk juknis, petunjuk teknis pengerjaan pemantapan mutu eksternal dan cara memasukkan di aplikasi PME online kami. Untuk itu kami berterima kasih pada Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti sosialisasi ini. Adapun kalau seandainya Bapak Ibu masih ada
yang mau ditanyakan silahkan mengontak di mutu yang tertera ya mungkin yang jadi admin di WA group boleh silakan di situ di kontak di situ. Jadi kami akan selesaikan kalau memang masih ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Dan kami mengingatkan satu lagi yang paling penting, kami sudah mengeluarkan skema Bapak Ibu sekalian, silakan dibaca skema itu, ada beberapa statement yang kami sampaikan di skema itu, terutama untuk mengenai kerahasiaan. Ya, di sini tuh kami sebutkan bahwa seluruh pengerjaan pemantapan mutu eksternal adalah rahasia, bersifat rahasia, kecuali kecuali diminta oleh Dinas Kesehatan dalam rangka pembinaan. Ya, maksudnya jadi misalnya kita membutuhkan untuk peningkatan kualitas daripada lab ataupun SDM-nya, misalnya kita mau melakukan pelatihan, mereka minta data-data siapa yang perlu untuk melakukan peningkatan SDM-nya ataupun peningkatan kualitas kapasitas dari lab-nya, itu yang bisa kami lakukan untuk kami berikan data. Nah, itu sudah kami sampaikan di skema bahwa kerahasiaan itu kami jaga dan ada pengecualiannya demi untuk peningkatan kapasitas Bapak Ibu sekalian. Kemudian terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti sosialisasi ini dan sudah mengikuti PME BBLKM Palembang. Kami harapkan Bapak Ibu bisa mengikutinya secara keseluruhan sehingga apa yang sudah dicanangkan dari Takkel Kesmas untuk melaksanakan PME ini bisa tercapai, sehingga kedepannya kami juga berharap kedepannya juga tahun depan masih ada dana untuk penyelenggaraan PME, dan kalau memang kita sukses tahun ini kami harapkan tahun depan bisa bertambah lagi sehingga teman-teman juga bisa terbantu untuk pelaksanaan PME di wilayahnya masing-masing. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih Pak teman-teman atas kerjasamanya untuk penyelenggaraan pemantapan mutu eksternal di BBLKM Palembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Dr. Lisa Dewi untuk penutup yang sudah disampaikan. Kami mohon kesediaan Bapak Ibu untuk membuka videonya karena kita akan berfoto bersama sebagai bukti dokumentasi dari kegiatan sosialisasi kita pada siang hari ini. Silakan Bapak Ibu untuk membuka semua videonya. Halo, saya jadi isi dulu sih, kan udah tak isi. Ini ada berapa halaman, Fik? Ada 6 halaman, jadi silakan Bapak Ibu pasang senyum ya, karena kita tidak tahu Bapak Ibu ada di halaman berapa gitu ya. Senyum yang manisnya. Baik, saya hitung 1, 2, 3 untuk halaman pertama. Selanjutnya halaman kedua 1, 2, 3. Tetap senyum terus Bapak Ibu. Baik, halaman ketiga 1, 2, 3. Ya, halaman terakhir, halaman keempat 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Kemudian kita juga akan kita menyampaikan bahwa kegiatan hari ini bisa Bapak Ibu buka kembali di YouTube ya, di channel YouTube-nya BBLKM Palembang. Jadi kalau misalnya tadi ada yang sibuk dengan pasien, mengambil darah pasien, jadi tidak bisa mengikuti kegiatan ini secara menyeluruh gitu ya, terbatas-batas di part-part tertentu, maka kami menyediakan link YouTube, nanti akan kita share ke Bapak Ibu, silakan untuk dilihat kembali. Terima kasih banyak, jangan lupa untuk mengisi ya hasil dari kegiatan PME ini pada aplikasi yang sudah ditentukan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jangan lupa untuk mengisi dan selamat mengerjakan Bapak Ibu. Semoga diberikan hasil yang terbaik ya untuk laboratorium Bapak Ibu semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dengan senang hati sama-sama Ibu.